Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 1 Agustus 2024. Proses penyaluran bantuan sosial terbuka lebar di bulan di mana kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Semakin terasa penyaluran makin merata di semua bank himbara. Bantuan PKH terpantau sudah mulai pencairan di akhir bulan Juli secara bertahap di kartu KKS, BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Kemudian menyusul program sembako BPNT yang mengalami kemajuan proses penyaluran hingga hari ini. Jadi tidak heran, mulai hari ini akan semakin banyak bukti struk pencairan dari agen maupun mesin ATM. Nah, hari ini kita akan melakukan pantauan penarikan saldo di beberapa bank dan informasi estimasi pencairan PKH BPNT via pos. Nah, teman-teman, penarikan bantuan sosial memiliki cerita sendiri. Setiap KPM yang biasanya dituangkan secara informatif di media sosial lewat grup-grup Facebook maupun grup-grup di WhatsApp. Nah, di kesempatan ini saya akan mengutip beberapa postingan dari kawan-kawan kita yang kira-kira mewakili penyaluran bantuan PKH dan BPNT Juli-Agustus 2024. Sejak dua bantuan reguler Kementerian Sosial ini dimulai pencairan baik PKH maupun BPNT terlebih dahulu dicairkan di ujung barat Indonesia yaitu Provinsi Aceh dengan penyaluran menggunakan bank himbara. Kemudian disusul oleh bank lain dan hampir secara merata bank penyalur sigap dalam penyaluran bantuan sejak perubahan status keterangan dari sudah SPM ke sudah SP2D. Kemudian berlanjut instruksi pemindah bukuan atau standing instruction. Maka secara resmi Kementerian Sosial menyalurkan bantuan PKH Juli-Agustus dan BPNT Juli-Agustus. Nah, teman-teman, perlu diketahui ya bahwa penyaluran itu dilakukan secara bertahap atau per termin. Meskipun semua bank sudah ada yang menyalurkan, namun tidak semua juga langsung cair secara bersamaan, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menampilkan struk bukti pencairan yang mewakili Bank Himbara dalam penyaluran. Seperti postingan dengan caption ini yang katanya baru mendapatkan bantuan PKH dan ditarik hari ini. Captionnya, puji Tuhan, saya penerima BPNT murni, biasanya terima Rp400.000 pencairan. Barusan pendamping PKH mengunjungi, katanya saya masuk PKH lansia umur 60 tahun, jadi dapat Rp800.000 semua. Semoga yang belum cair disegerakan ya, amin. Nah, jika membaca dari postingan ini, kita bisa simpulkan bahwa KPM ini sebelumnya adalah penerima BPNT murni dan berhasil lolos validasi PKH dan pertama kalinya menerima bantuan PKH. Hanya saja KPM ini tidak menyebutkan PKH tahap keberapa, apakah tahap lalukah atau tahap yang sekarang. Namun secara umum PKH Juli-Agustus umumnya sudah cair ya, teman-teman. Kemudian postingan berikutnya, kartu sembako cair sebagian bank BNI, khusus BPNT murni ya. Tadi sudah banyak yang cairkan BPNT murni. Dan PKH murni kalau saya sudah tidak lagi dapat PKH, anakku sudah lulus SMA. Nah, teman-teman, dari struk bukti bisa melihat di daerah dan bank pencairannya. Kemudian kita lanjut teman-teman di postingan berikutnya. Alhamdulillah serumah dengan ibu, tapi pisah kartu keluarga. Ibu aku dapat BPNT Rp400.000, sedangkan aku yang dapat PKH untuk anak balita dan SMP Rp750.000. Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi dalam satu rumah bisa terdapat beberapa keluarga yang masing-masing sebagai penerima bantuan karena bantuan sosial hitungannya menggunakan kartu keluarga. Jadi bisa saja dalam satu rumah terdapat 2 atau lebih kepala keluarga yang masing-masing mendapatkan bantuan sosial. Kemudian teman-teman, postingan berikutnya, alhamdulillah PKH BPNT cair bareng Bun. Monggo dicek. Selanjutnya postingan, alhamdulillah setelah 2 tahun lebih tidak terima BPNT, terakhir April 2021 dapatnya karena data capilnya ada yang beda.
Setelah perbaikan di Capil bulan-bulan lalu, akhirnya BPNT bisa cair lagi. Masuk subuh, narik pagi. Syukur alhamdulillah sembako cair. Nah teman-teman, dari sekian banyak contoh KPM yang menarik saldo, terdapat cerita yang banyak kita jadikan pengetahuan baru. Baik di daerah pencairan mana dan juga bank yang mana sudah mencairkan. Nah, untuk melengkapi, saya mencoba tayangkan pencairan dari pagi hingga malam hari ini. Sambil bicara lagi tadi itu teman perlu jadi saya ulangi ya teman-teman, meskipun bank itu sebelum masuk kemudian masuk ke materi kan, nah teman-teman perlu mengetahui ya bahwa pencarian itu meskipun bank sudah semuanya menyalurkan, tapi masuknya ke KKS itu bertahap. Oke. Nah, teman-teman, saya ulangi kembali ya. Meskipun bank sudah menyalurkan bantuan, namun bantuan sosial itu cairnya tidak serentak, akan tetapi cairnya secara bertahap atau per termin, teman-teman. Namun karena yang posting juga belum terlalu banyak, jadi saya harapkan teman-teman untuk tidak harus terpengaruh juga untuk melakukan pengecekan saldo PKH maupun BPNT periode Juli-Agustus. Silahkan ditunggu saja jika di daerah teman-teman mulai ramai yang mengecek dan menarik saldonya. Dan saya tentunya akan selalu menginformasikan ke teman-teman semua jika dari penelusuran cek saldo menunjukkan pencairan mulai merebak di kartu KKS untuk bantuan BPNT Juli-Agustus dan juga PKH Juli-Agustus. Nah teman-teman, beberapa bukti struk pencairan yang terpantau dari pagi hingga saat ini, silahkan teman-teman mengamati bukti struk pencairan yang saya tayangkan di layar belakang saya. Proses penyaluran bantuan reguler Kementerian Sosial terus berjalan sesuai dengan periode salur berjalan, yaitu Juli dan Agustus. Nah, untuk informasi pencairan di PT Pos masih dalam tahapan proses menuju SP2D. Oleh karena itu, pencairan PT Pos adalah pencairan untuk per 3 bulan, maka kemungkinan tercepat salur adalah di minggu kedua bulan Agustus hingga akhir Agustus. Dan secara kebiasaannya penyaluran PT Pos, seperti pengalaman pencairan terdahulu untuk PT Pos Indonesia, yang pertama pencairan itu adalah KPM BPNT murni. Kemudian gelombang berikutnya adalah pencairan PKH murni dan disusul pencairan PKH plus BPNT. Namun teman-teman, kelompok manapun yang cair duluan tidaklah masalah. Yang terpenting bantuan tetap lancar jaya dan tidak perlu khawatir jika terlambat pencairan, baik untuk di kartu KKS maupun di PT Pos. Selain dikarenakan periode salur berbeda, untuk KKS itu disalurkan per 2 bulan tentunya, dan ini merupakan jangka waktunya lebih pendek, dan yang cair di PT Pos itu jangka waktu pencairannya itu lebih panjang. Nah teman-teman, baik pencairan di kartu KKS maupun PT Pos itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah adapun kelebihan pencairan di kartu KKS itu pencairannya terasa lebih singkat antara dari pencairan yang kemarin ke pencairan berikutnya, karena hanya selang 2 bulan saja bantuan berikutnya dicairkan kembali. Kemudian untuk pencairan kartu KKS selama periode salur berjalan itu bisa ditarik dimanapun, baik di agen bank maupun lewat mesin ATM. Kemudian jika menggunakan KKS itu bisa ditarik sebagian saja sesuai dengan kebutuhan. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya terkait dengan pencairan bansos yang akan segera cair. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya terkait dengan pencairan bansos yang sementara dicairkan di awal bulan Agustus 2024. Semoga berita ini bermanfaat. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.